Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnia Rahma dengan NPM 23050019. Saya mahasiswa dari semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori, model, dan pendekatan kebijakan publik. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu teori, model, dan pendekatan dalam kebijakan publik. Teori merupakan konsep besar yang menjelaskan mengapa dan bagaimana kebijakan dibuat. Contohnya seperti teori pilihan publik dan teori inkremental. Kemudian ada model. Model merupakan kerangka kerja yang lebih spesifik untuk menganalisis proses kebijakan. Contoh dari model tersebut yaitu ada model rasional kompresif dan model jaringan kebijakan. Dan yang ketiga yaitu pendekatan. Pendekatan merupakan metode dan strategi praktis untuk memecahkan masalah kebijakan. Contoh, pendekatan intelektual dan pendekatan berbasis bukti. Teori yang pertama yaitu ada teori rasionalitas terbatas oleh Herbert Simon. Herbert Simon adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang kebijakan publik dengan teorinya tentang keputusan kebijakan. Dalam bukunya, pengambilan Simon memperkenalkan konsep rasionalitas terbatas yang menekankan bahwa para pembuat kebijakan tidak selalu mampu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas pemrosesan kognitif. Yang kedua yaitu ada teori inkremental oleh Charles Lindblom. Charles Lindblom memperkenalkan teori inkremental dalam artikelnya pada tahun 1959. Berargumen bahwa kebijakan publik seringkali berkembang melalui serangkaian keputusan kecil atau inkremental daripada perubahan besar. Ia menyatakan bahwa pembuat kebijakan seringkali bekerja dalam keterbatasan informasi dan sumber daya, sehingga mereka cenderung membuat perubahan kecil yang lebih mudah dikelola dan diimplementasikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada teori pilihan publik oleh James Buchanan. Teori pilihan publik yang diperoleh oleh James dan Gordon Tullock pada tahun 1962 mengasumsikan bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka untuk utilitasnya. Lanjut, teori yang keempat yaitu ada teori sistem oleh David Easton. Dalam bukunya, teori sistem memperkenalkan atau menggambarkan sistem politik sebagai suatu entitas yang menerima masukan atau input dari lingkungan eksternal berupa tuntutan dan dukungan yang kemudian diproses oleh mekanisme internal sistem untuk menghasilkan keluaran atau output berupa kebijakan. Kemudian, teori yang kelima yaitu teori advokasi koalisi oleh Paul Sabatier. Teori ini menekankan pentingnya koalisi advokasi dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Sabatier, aktor-aktor dalam seringkali berkelompok berdasarkan keyakinan dan nilai yang sama, membentuk koalisi untuk mempengaruhi kebijakan. Lanjut, teori yang keenam yaitu ada teori jaringan kebijakan. Teori ini menganggap kebijakan sebagai hasil interaksi antar aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Rhodes, jaringan kebijakan terdiri dari aktor-aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil yang berinteraksi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Selanjutnya yaitu ada teori ekologi kebijakan oleh Eric Hergen dan David Porter. Teori ekologi kebijakan yang dikembangkan oleh Eric Hergen dan David Porter pada tahun 1981 menganggap bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh lingkungan ekologi, di mana kebijakan tersebut dibuat. Lingkungan ini mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ada teori konstruktivisme sosial oleh Anne Schneider dan Helen Ingram. Menurut Schneider dan Ingram, kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor objektif, tetapi juga oleh bagaimana masalah-masalah publik dipahami dan diartikan oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada teori perubahan kebijakan oleh John W. Kingdom.
yang memperkenalkan teori perubahan kebijakan pada tahun 1984 dalam bukunya yang berjudul Agendas Alternative and Public Policy. Teori ini menekankan bahwa perubahan kebijakan terjadi ketika tiga aliran, yaitu masalah, kebijakan, dan politik bertemu dalam apa yang disebut dengan jendela kebijakan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai teori, model, dan kebijakan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.